Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Gimana kabarnya? Enak nggak di rumah? Bosan, Bu. Ayo kita belajar biar nggak bosan ya. Oke, kita mulai. Langkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Oke, siapa yang ingin memimpin doanya? Saya, Bu. Silakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Luciana, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Terry. Ya. Oke. Karena sudah lengkap semua, sekarang kita mulai belajarnya. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Oke. Ya, Bu. Nah, sekarang kita ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Tidak, Bu. Jadi sekarang kita akan belajar keseimbangan kimia. Nah, ini aku mau share PPT-nya kepada kalian ya. Sebelumnya ada yang ingat kita kemarin belajar tentang apa? Melaju reaksi, Bu. Laju reaksi, Bu. Ya, benar. Nah, kemarin kita belajar tentang laju reaksi. Nah, jadi sebenarnya pembelajaran kita pada hari ini berkaitan erat dengan kecepatan yang berbeda-beda. Nah, seperti apa saja sih proses reaksi keseimbangan reaksi itu? Contohnya adalah proses perkaratan besi, kemudian ada pengeboman atau kalian ketika kalian ingin menyalakan kembang api. Nah, sekarang Ibu mau tanya, proses perkaratan besi dengan reaksi dari kembang api sama nggak kecepatan dari reaksi tersebut? Mana yang lama dan mana yang cepat? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, siapa di sana? Putri, Bu. Oke, Putri silakan. Kalau menurut saya, Bu, yang perkaratan itu lambat, sedangkan yang untuk pembakaran kembang api itu termasuk reaksi cepat, Bu. Baik, benar sekali Putri jawabannya. Kita beri aplaus ya. Oke, jawabannya benar Putri. Jadi reaksi itu ada kelajuannya berbeda-beda. Ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, itu tergantung dari sebuah produk itu akan ada yang kembali menjadi reaktan. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang keseimbangan kimia. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya gitu ya, mengapa sih mempelajari keseimbangan kimia itu penting bagi kita? Nah, tentunya kimia sendiri saja banyak sekali penerapannya dalam kehidupan nyata. Nah, jadi untuk keseimbangan kimia sendiri ada kaitannya dengan kehidupan nyata. Sekarang kalian perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Apakah banyak plastik yang berserakan? Kira-kira? Banyak, Bu. Banyak ya, ada yang banyak, ada yang tidak. Nah, kalau tidak ya itu bagus. Artinya kalian menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Namun secara keseluruhan sebenarnya Indonesia sendiri mendapat peringkat kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbesar setelah Tiongkok. Dan akan terus bertambah. Mengapa begitu? Karena produksi dan penggunaan plastik itu terus berlanjut ya. Tetapi proses penguraiannya itu lama, daur ulangnya juga sedikit. Sehingga pada akhirnya sampahnya akan terus banyak, sampah plastik ini akan terus banyak dan berakhir di laut, pembuangan terakhirnya. Nah, hal ini menimbulkan beberapa masalah. Ada banyak sekali masalah dari plastik yang kalau orang-orang buang sembarangan gitu ya. Misalkan pada masalah pertama, di sini pada tahun 2020 diperkirakan akan ada lebih banyak plastik daripada ikan di samudra. Nah, kemudian yang kedua, sampah organik pun juga sama. Kalau kalian perhatikan, dia sampah organik itu seperti sisa makanan kalian, sisa makanan manusia gitu ya. Di restoran mungkin kalian sering lihat, sisa makanan itu banyak sekali. Nah, itu merupakan sampah organik. Nah, itu akan terurai secara anaerob dan nantinya akan menghasilkan apa? Gas metana sebagai salah satu gas penyebab pemanasan global. Lalu mungkin timbul pertanyaan gitu ya, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan bumi kita? Nah, maka di sini banyak sekali negara-negara yang sudah melakukan pengembangan berupa produk plastik biodegradable. Apa itu plastik biodegradable? Jadi
Jadi singkatnya, plastik biodegradable ini dia memanfaatkan konsep kesetimbangan kimia, di mana nanti plastik ini akan lebih mudah terurai dibandingkan plastik biasa. Dia akan lebih cepat terurai. Karena apa? Karena terbuat dari sampah organik. Jadi produk ini dapat mengatasi masalah-masalah sampah plastik anorganik atau sampah organik. Ya, jadi di sini biodegradasi plastik ini menerapkan konsep kesetimbangan kimia. Pelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita mempelajari kesetimbangan kimia itu yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian reaksi kesetimbangan dinamis. Kemudian yang kedua, mampu membedakan antara reaksi reversible dan irreversible. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi jenis reaksi kesetimbangan berdasarkan fase zatnya. Lalu yang keempat, mampu mengaplikasikan konsep kesetimbangan kimia dalam kehidupan nyata. Nah, sekarang kita mulai masuk ke topik kita hari ini, yaitu kesetimbangan kimia. Yang pertama, kita akan membahas perbedaan dari reaksi reversible dan irreversible. Jadi di sini ada gambar pembakaran kertas yang dibakar. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada gambar es yang mencair. Nah, kita amati sama-sama ya, kita selesaikan sama-sama. Jika kertas dibakar, akan menghasilkan apa, Putri? Menurut Putri apa? Abu, Bu. Iya, benar. Atau pembakaran. Bentuknya abu ya hasilnya. Nah, oke. Untuk Lucy, jika bongkahan es berada pada suhu kamar, suhu biasa, akan menjadi apa? Es tersebut Cair, Bu. Iya, benar sekali, Lucy. Awalnya reaktannya adalah kertas, kemudian hasilnya adalah abu. Apakah dari abu produk tersebut bisa kembali menjadi kertas atau reaktannya kembali? Bagaimana, Terry? Oke, jadi abu atau produk ini dia tidak bisa kembali menjadi kertas atau reaktan. Kemudian untuk es yang mencair, pertama kita lihat es yang di kulkas gitu ya. Es itu kan awalnya dari air ya, dari suhu biasa, kemudian kita berikan suhu yang rendah ya di kulkas, kita taruh di freezer, kemudian akan menjadi es batu ya, dia jadi padat. Itu produknya. Nah, kemudian ketika kita keluarkan dari kulkas hingga dia berada pada suhu ruangan, maka es tersebut seperti yang dikatakan Lucy tadi akan mencair, akan kembali menjadi reaktan atau pereaksinya, yaitu air. Nah, jadi jika ditinjau pada kedua reaksi tersebut, ya, jika ditinjau dari reaksi kesetimbangan kimia, maka reaksi pembakaran kertas, di mana dari reaktan ke produk, dia tidak kembali menjadi reaktan, ini disebut dengan reaksi irreversible. Sedangkan bertolak belakang dengan gambar sebelah kanan ya, ketika ketika reaktan dapat menjadi produk es gitu ya, kemudian esnya dapat kembali menjadi reaktan kembali, air kembali. Nah, hal ini kita disebut juga dengan reaksi reversible atau reaksi yang dapat bolak-balik. Ini kita lanjut ya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan reaksi reversible dan reaksi irreversible? Jadi yang pertama, reaksi reversible sendiri merupakan reaksi dua arah. Jadi dua arah itu maksudnya panahnya itu ada dua, berlawanan. Dia bisa bolak-balik. Maksudnya apa bolak-balik? Jadi pada reaksi ini, hasil reaksi dapat kembali ke bentuk hasil reaksi atau produk dapat kembali ke bentuk reaktannya. Contoh adalah reaksi cairan es tadi. Nah, kemudian untuk reaksi irreversible merupakan reaksi satu arah. Ini kebalikannya dari reversible. Artinya tidak dapat balik. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan produknya, maka produk tersebut tidak akan bisa kembali menjadi bentuk reaktan. Contohnya adalah reaksi pembakaran kertas tadi, di mana abunya tidak akan pernah bisa menjadi kertas kembali.
Nah, kemudian untuk contoh reaksinya, di sini kalian perhatikan yang A ada N2 yang bersifat gas ditambah H2, gas H2 atau hidrogen ya, yang bersifat gas akan menghasilkan produk 2NH3 gas. Seperti ini jika kita lihat dalam submikroskopiknya ya. Molekulnya seperti ini, N2 warna biru ini, kemudian H2 atom yang putih ini ada 2. Nah, akan membentuk NH3. Nah, kemudian dari NH3 ini kita lihat di reaksi yang B, persamaan reaksi B, 2NH3 dapat kembali menjadi N2 ditambah H2. Nah, ini merupakan contoh dari reaksi reversible, di mana awalnya molekul-molekul N2H2 yang kita sebut sebagai reaktan dapat membentuk 2NH3 yang kita sebut sebagai produk. Kemudian dari produknya 2NH3 dapat kembali membentuk reaktan, dapat kembali ke bentuk semula yaitu gas N2 dan H2. Nah, kemudian ada grafiknya di sini. Bentar ya. Oke. Ada grafiknya di sini. Jadi grafik antara konsentrasi terhadap waktu. Nah, bagaimana maksudnya? Bagaimana cara membacanya? Jadi di sini kita lihat ada konsentrasi tertentu pada H2 di sini. Kemudian konsentrasi pada N2 di sini. Ya. Ya, dia di atas 0 ya. 0 kan di sini. Nah, di atas 0 gas N2 dan H2 ini bereaksi sehingga dia konsentrasinya akan semakin turun. Kita lihat H2 dia semakin turun, begitupun dengan N2 yang akan semakin turun juga. Nah, mengapa konsentrasinya turun terhadap waktu? Karena akan membentuk gas NH3 atau produknya. Sehingga dari yang awalnya konsentrasi NH3-nya 0 atau tidak ada, akan terus naik sampai pada titik kesetimbangan. Nah, ketika kalian lihat di sini ada titiknya, dia sudah tidak mengalami naik turun dari garisnya, maka disinilah terjadi kesetimbangan. Ini bagian kesetimbangan. Baik, nah pada grafik kedua artinya apa? Artinya dari grafik laju reaksi terhadap waktu, kita lihat laju reaksinya P1 adalah laju reaksi pembentukan produk, kemudian P2 adalah laju penguraiannya dari produk tadi, seperti NH3 tadi, menjadi gasnya kembali. Nah, kita lihat di sini dia awalnya dia akan menjadi sama, ya, setimbang. Di mana laju reaksi dari A, kita lihat dari kiri ke kanan, P1 di sini, ataupun dari kanan ke kiri, P2, dia nantinya akan sama laju reaksinya. Apa yang dimaksud dengan setimbang? Jadi setimbang itu adalah kecepatan reaksi pembentukan, seperti yang kita lihat tadi, memiliki sama dengan kecepatan reaksi penguraiannya. Jadi laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Itu yang dinamakan dengan setimbang. Jadi kesetimbangan. Jadi kita lihat pada di sini ya. Jadi ada di mana dia terus dinamis, artinya dia terus bergerak. Contoh reaksinya adalah pada unsur A yang ditambah B kita sebut sebagai reaktan, akan menjadi unsur C tambah D kita sebut sebagai produk, dapat kembali lagi menjadi reaktan A dan B. Reaksi sendiri sebenarnya ada yang bersifat homogen dan ada yang heterogen. Lucy, coba kamu bacakan apa yang dimaksud dengan reaksi kesetimbangan homogen. Baik, Bu. Reaksi kesetimbangan homogen merupakan reaksi kesetimbangan di mana semua fase senyawa yang bereaksi sama. Ya, benar. Ya, jadi sangat bertolak belakang dengan reaksi kesetimbangan heterogen. Coba Putri tolong bacakan apa itu reaksi kesetimbangan heterogen. Reaksi kesetimbangan heterogen yaitu reaksi yang terjadi
apabila reaktan dan produknya berbeda fase, Bu. Iya, benar. Terima kasih kepada Lucy dan Putri. Jadi sangat mudah ya. Homogen itu dia pada fase yang sama. Dan kemudian heterogen itu pada fase yang berbeda. Jadi dari reaktan dan produk bisa saja fasenya berubah. Sudah membagikan LKPD yang dapat kalian lihat di Google Classroom ya. Ke kegiatan pertama, yaitu menentukan reaksi reversibel dan irreversibel. Nah, kita perhatikan gambar di sini. Ini udah Ibu share ya, ada proses pembakaran kertas, pencairan es batu, proses perebusan air dan bom meledak, bahkan ada proses apel yang kecoklatan. Nah, dari fenomena di atas, coba kalian tentukan mana yang termasuk reaksi reversibel dan irreversibel. Siapa yang ingin menjawabnya? Saya, Bu. Oke, Bu Lucy ya, silakan Lucy. Baik, Bu. Proses pembakaran kertas itu hasil pengamatan kertas yang dibakar akan menghasilkan abu. Proses pencairan es batu, hasil pengamatannya, es batu jika diletakkan pada suhu biasa akan menjadi air kembali. Proses perebusan air, hasil pengamatannya, air jika dipanaskan akan timbul uap pada tutup panci. Bom meledak, hasil pengamatan, bom yang meledak tidak dapat kembali ke bentuk semula. Apel kecoklatan, hasil pengamatannya, apel yang didiamkan di udara bebas akan menjadi kecoklatan. Oke, jadi benar apa yang dikatakan Lucy ya. Lalu apa saja yang termasuk reaksi reversibel dan irreversibel, Lucy? Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, yang termasuk reaksi reversibel dan irreversibel itu proses pembakaran kertas irreversibel, proses pencairan es batu reversibel, proses perebusan air reversibel, bom meledak irreversibel, apel kecoklatan irreversibel. Ya baik, benar sekali apa yang dijawab Lucy. Terima kasih Lucy. Selamat ya Lucy dapat poin dari Ibu atas jawabannya yang benar. Jadi apakah reaksi reversibel dan irreversibel itu? Bagaimana kesimpulannya? Baik, jadi reaksi reversibel itu merupakan reaksi bolak-balik atau dua arah, sedangkan reaksi irreversibel merupakan reaksi yang tidak dapat balik atau satu arah. Ya benar. Kemudian? Sehingga kesetimbangan itu terjadi ketika sebuah reaksi mengalami keadaan setimbang dan akan terus mengalami perubahan secara mikroskopis. Ya, benar oleh yang dikatakan Lucy yang kita bahas tadi ya. Reaksi reversibel itu dia dapat berlangsung dua arah, kemudian irreversibel dia berlangsung satu arah saja. Kemudian kesetimbangan itu akan mengalami perubahan secara mikroskopis. Kita lanjut ke kegiatan kedua tentang konsep kesetimbangan dinamis. Berikut contoh reaksi dari K2CH2O7 dengan NaOH dan HCl. Silakan kalian sudah menontonnya ya di rumah. Sehari sebelumnya sudah Ibu katakan untuk menontonnya. Kalian menyaksikannya di YouTube. Pada link berikut. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, ayo kita lengkapi tabel berikut ya. Ada yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Oke, Putri silakan. Nah, untuk yang warna K2CR2O7 itu, Bu, hasil pengamatannya berwarna oranye. Lalu
yang setelah penambahan NaOH itu jadinya berwarna kuning. Ya, Lalu ditambahkan lagi dengan HCl, maka berwarna oranye, Bu. iya benar jawabannya Putri. Terima kasih. Jadi awal mula-mulanya memang oranye ya, kemudian ditambahkan NaOH menjadi kuning, lalu ditambahkan HCl kembali menjadi oranye, kembali menjadi reaktan. Oke, lanjut langsung ke sini ya. Bagaimana hasil pengamatanmu terhadap praktikum di atas, lalu apa hubungannya dengan konsep kesetimbangan dinamis? Ya, Putri bisa menjawabnya. Ya, Bu. Jadi menurut pengamatan saya, Bu, reaksi di atas itu merupakan reaksi reversibel, di mana reaktan dapat kembali menjadi produk dan produk menjadi reaktan, di mana artinya reaksi ini sudah mencapai kesetimbangan dinamis, Bu. Ya, benar yang dikatakan Putri ya. Sebelum pembelajaran kita berakhir, ya, ada juga yang bisa menyimpulkan tentang topik kita hari ini yang sudah kita pelajari siapa? Terry mungkin? Ya, Bu. Ya, Terry. Terima kasih. Silakan. Ya, kesimpulannya, satu reaksi di mana pereaksi dan produk reaksi berada dalam satu keadaan yang disebut keseimbangan dinamis. Ya, benar jawabannya Terry. Ya, kamu dapat poin dari Ibu. Terima kasih jawabannya. Terima kasih kepada murid-murid Ibu sekalian untuk minggu depan pertemuan selanjutnya. Silakan kalian pelajari tentang ketetapan kesetimbangan ya, dan pergeseran kesetimbangan serta kesetimbangan dalam industri. Silakan dibaca-baca lagi buku materi yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu sebelumnya. Putri, silakan dipimpin. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu.